Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas MBP 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pariwisata massal dan juga ekowisata. Yang pertama yaitu adalah membahas tentang kelebihan dan kekurangan pariwisata massal. Yang mana pariwisata massal itu sendiri adalah suatu kegiatan pariwisata yang dilakukan atau dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, pada satu waktu di satu kawasan tertentu. Dalam pelaksanaannya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya, yang mana kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian, baik itu ekonomi lokal maupun ekonomi nasional. Untuk ekonomi lokalnya, tentunya menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk akomodasi dan juga jasa yang ditawarkan. Kemudian untuk perekonomian nasionalnya, jika tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi wisatawan asing, tentunya yang mana wisatawan asing tersebut akan menambah pemasukan devisa negara yang diterima. Kemudian yaitu adalah meningkatkan infrastruktur, yang mana jika pariwisata massal tersebut cukup menarik sehingga dapat menarik investor datang untuk berkontribusi dalam pengembangan destinasi wisata yang ada. Dampak positif selanjutnya yaitu adalah pertukaran budaya. Dengan adanya kegiatan wisata massal tersebut, sehingga ramai orang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah maupun dari belahan bumi lainnya, yang sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk saling bertukar budaya bagi wisatawan lokal untuk mengetahui kebudayaan yang dibawa orang asing. Begitu pula dengan wisatawan lokal dapat memperkenalkan kebudayaan atau warisan budaya yang tersedia di daerah tersebut. Kemudian yaitu adalah mengenalkan suatu destinasi atau wilayah. Dengan adanya wisata massal, tentunya dengan berbagai macam promosi yang dilakukan dapat menjadi peluang untuk daerah tersebut memperkenalkan daerahnya lebih luas, sehingga diketahui oleh masyarakat lokal berbagai daerah maupun wisatawan mancanegara. Itu juga pariwisata massal dapat memberikan dampak negatif. Yang pertama yang terlihat jelas adalah dampak terhadap lingkungan, yang mana jika pariwisata massal dilakukan, tentunya ramai orang datang dan ramai menghasilkan sampah, yang sampah tersebut tidak dapat dikontrol sehingga dapat menyebabkan lingkungan atau suatu kawasan menjadi kotor, lusuh dan kumuh. Selain itu, jika mass tourism dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan rusaknya satu kawasan tersebut, satu kawasan wisata. Dengan kata lain, jika mass tourism dilakukan dalam jangka yang panjang, kawasan wisata tersebut hanya akan indah dalam jangka waktu yang sementara atau sebentar. Kekurangan yang selanjutnya yaitu adalah eksploitasi masyarakat lokal. Dengan adanya mass tourism, tentunya tidak jarang masyarakat lokal yang turun bekerja di lapangan tersebut mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Dampak selanjutnya adalah homogenisasi budaya. Beberapa kawasan wisata itu lebih mengutamakan pemenuhan minat atau pemenuhan selera wisatawan yang berkunjung, sehingga dalam pelaksanaannya mereka lebih mengutamakan adat atau tren yang sedang ramai, sehingga dalam pelaksanaannya kebudayaan lokal yang ada itu perlahan tergeser. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Tentunya mass tourism dilakukan oleh dikunjungi oleh ramai orang dalam satu waktu, sehingga bagi masyarakat lokal, apalagi jika mass tourism dilakukan di sekitaran penduduk, tentunya sangat mengganggu untuk masyarakat lokal karena menyebabkan kepadatan, sehingga masyarakat lokal akan sulit melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Kemudian adalah naiknya harga properti. Dengan adanya mass tourism akan menyebabkan naiknya harga properti, sehingga masyarakat lokal yang membutuhkan properti atau benda tersebut akan sangat kesulitan. Selanjutnya adalah mengapa ekowisata penting? Karena ekowisata merupakan sebuah wisata alternatif yang mengutamakan kelestarian dan keberlangsungan hidup satwa liar. Ekowisata mengutamakan lingkungan, sehingga dalam pelaksanaannya
dapat mendorong kesadaran terhadap keberlangsungan dan perlindungan lingkungan alam. Selain itu juga sebagai salah satu meningkatkan perekonomian lokal, karena dalam pelaksanaannya ekowisata dalam pemenuhan lapangan pekerjaannya lebih mengutamakan kehadiran atau tenaga masyarakat lokal. Sehingga masyarakat lokal berperan besar dalam terlaksananya ekowisata, sekaligus masyarakat lokal dapat merasakan manfaat yang dihasilkan. Kemudian juga sebagai sarana mempromosikan kebudayaan warisan lokal sehingga dapat diketahui dan dikenal dunia. Yang terakhir itu adalah apakah ekowisata bisa menggantikan wisata massal? Menurut saya itu bisa, karena ekowisata merupakan pariwisata alternatif lain sebagai upaya untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan atau dampak yang disebabkan oleh pariwisata massal. Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah. Faktor pertama yaitu adalah kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki individu sehingga mempengaruhi minat individu tersebut. Kemudian ada faktor lainnya juga adalah karena harga. Untuk harga yang ditawarkan pada ekowisata cenderung lebih tinggi daripada wisata massal, sehingga untuk beberapa orang lebih memilih untuk melaksanakan pariwisata massal. Jadi menurut saya ekowisata dapat menggantikan pariwisata massal untuk sebagian orang yang mengetahui, yang paham, yang berminat, dan juga yang mampu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Wulandari, terima kasih.